Kau merebut suamiku. Ku nikahi bapakmu. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur, Maya hidup dalam gelembung kebahagiaan yang tampak tak tergoyahkan. Usianya baru menginjak 28 tahun, tapi ia sudah merasa seperti memiliki segalanya. Rumah mungil di kawasan elit Kemang, suami yang tampan dan sukses, serta karir sebagai desainer grafis freelance yang memungkinkannya bekerja dari rumah sambil menikmati secangkir kopi panas setiap pagi. Maya adalah tipe wanita yang selalu tersenyum, dengan rambut panjang bergelombang yang sering diikat asal-asalan saat ia sibuk menggambar di meja kerjanya. Matanya yang coklat hangat selalu memancarkan kebaikan, dan suaranya lembut seperti angin sepau-sepau yang membuat siapapun merasa nyaman di dekatnya. Suaminya, Ardi, adalah pria berusia 30 tahun yang bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan IT besar. Tingginya 180 cm. Dengan senyum menawan yang bisa melelehkan hati siapa saja. Mereka bertemu 5 tahun lalu di sebuah kafe saat Maya sedang mengerjakan proyek kuliahnya. Ardi, yang saat itu baru saja pindah ke Jakarta dari Bandung, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. "Kamu seperti lukisan hidup," katanya saat itu, dan Maya tertawa, mengira itu hanya gombalan murahan. Tapi Ardi serius. Mereka berkencan selama 2 tahun sebelum akhirnya menikah di sebuah pantai kecil di Bali, dengan hanya keluarga dan teman terdekat yang hadir. Pernikahan mereka seperti mimpi, sederhana, romantis, dan penuh janji abadi. Setiap pagi, rutinitas mereka dimulai dengan sarapan bersama. Ardi akan membuat omelet favorit Maya, sementara Maya menyeduh kopi hitam untuknya. "Hari ini meeting penting, sayang," kata Ardi sambil mencium pipi Maya. "Jangan lupa makan siang ya." Maya akan mengangguk. Mata mereka saling bertatapan penuh cinta. Setelah Ardi berangkat kerja, Maya akan membersihkan rumah, mengerjakan desainnya, dan sesekali berbelanja bahan makanan untuk makan malam romantis. Malam hari, mereka sering menghabiskan waktu di sofa, menonton film atau sekadar bercerita tentang hari mereka. "Kamu tahu, Maya, aku beruntung punya kamu," bisik Ardi suatu malam, sambil memeluknya erat. Maya tersenyum, merasa dunia ini milik mereka berdua. Tapi, seperti awan gelap yang perlahan mengumpul sebelum badai, ada sesuatu yang mulai mengganggu keseimbangan itu. Clara. Clara adalah sahabat Maya sejak kuliah. Mereka bertemu di kelas desain grafis, dan sejak saat itu tak terpisahkan. Clara, berusia sama dengan Maya, adalah wanita yang penuh energi. Rambutnya pendek bergaya bob, selalu berpakaian modis, dan senyumnya lebar tapi seringkali terasa dibuat-buat jika diamati lebih dalam. Clara bekerja sebagai marketing eksekutif di perusahaan yang sama dengan Ardi, yang membuatnya sering bertemu dengan suami Maya. Awalnya, Maya senang dengan itu. "Baguslah, Clara bisa jagain Ardi di kantor." Candanya suatu hari, Clara sering datang ke rumah mereka. "Maya, aku bawa martabak favoritmu," serunya sambil memasuki rumah tanpa menunggu diundang. Maya akan tertawa dan memeluknya. Mereka bertiga sering menghabiskan akhir pekan bersama, piknik di taman, nonton bioskop, atau sekadar makan malam di rumah. Ardi dan Clara punya banyak kesamaan. Sama-sama suka olahraga lari pagi, dan sering berdiskusi tentang proyek kerja. Maya tidak pernah curiga. Baginya, Clara adalah saudara yang tak pernah dimilikinya. Tapi diam-diam, Clara menyimpan iri yang dalam. Sejak kuliah, Clara selalu merasa berada di bayang-bayang Maya. Maya yang selalu mendapat nilai bagus tanpa usaha keras. Maya yang punya pacar-pacar tampan. Dan sekarang Maya yang punya suami sempurna seperti Ardi. Clara, yang baru saja putus dari pacar ketiganya, sering merasa kesepian. Kenapa Maya selalu dapat yang terbaik? Gumamnya dalam hati saat melihat Ardi memeluk Maya. Petunjuk pertama muncul secara halus. Suatu hari, Ardi pulang terlambat dari kantor. "Meeting panjang. Sayang." "Clara ikut. Kita bahas proyek baru," jelasnya sambil melepaskan dasi. Maya mengangguk, tapi ada sedikit kerutan di dahinya. "Clara bilang apa?" tanyanya santai. Ardi tersenyum.
Dia bilang kamu beruntung punya suami seperti aku. Mereka tertawa. Tapi Maya merasa ada nada aneh di suara Ardi. Malam itu, saat Maya memeriksa ponsel Ardi yang tertinggal di meja makan, bukan karena curiga, tapi karena ada panggilan masuk, ia melihat notifikasi pesan dari Clara. Terima kasih malam ini, Ardi. Kamu hebat seperti biasa. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Maya mengernyit. Malam ini? Ardi bilang meeting. Tapi kenapa pesannya seperti itu? Ia mengembalikan ponsel tanpa berkata apa-apa. Tapi benih keraguan mulai bertunas. Beberapa hari kemudian, Clara datang lagi. Maya, aku lagi stres nih. Boleh nginep? Pintanya dengan wajah memelas. Maya, seperti biasa, menyambutnya dengan hangat. Malam itu, mereka bertiga makan malam bersama. Ardi dan Clara bercerita tentang kantor. Tertawa atas lelucon internal yang Maya tak pahami. Kalian seperti saudara kembar, kata Maya sambil tersenyum, tapi hatinya mulai terasa sesak. Saat Clara mandi, Maya bertanya pada Ardi, kalian sering banget ya ketemu di kantor? Ardi mengangkat bahu. Ya, namanya kerja bareng. Kenapa? Maya menggeleng. Nggak apa-apa. Ketegangan mulai terasa lebih nyata saat akhir pekan. Mereka berencana pergi ke Bogor untuk liburan singkat. Clara ikut. Tentu saja. Aku nggak mau ganggu. Tapi Ardi bilang boleh. Katanya. Di perjalanan, Clara duduk di depan bersama Ardi, sementara Maya di belakang. Mereka berdiskusi tentang musik favorit, dan Maya merasa seperti orang ketiga. Di villa, Clara dan Ardi pergi jogging pagi bersama, meninggalkan Maya yang masih tidur. Saat Maya bangun, ia melihat mereka kembali dengan wajah merah dan tertawa. Kalian, kata Clara dalam bahasa Jepang yang mereka pelajari bersama di kantor. Maya tersenyum paksa. Malam itu, di teras villa, angin dingin Bogor menyapu wajah mereka. Maya duduk di antara Ardi dan Clara, tapi rasanya seperti ada dinding tak terlihat. Ardi memeluk bahu Maya, tapi tangannya sesekali menyentuh lengan Clara saat menunjuk bintang. Lihat, itu Orion, katanya. Clara mengangguk antusias. Maya diam, hatinya mulai bertanya-tanya. Apakah ini hanya imajinasi? Atau ada sesuatu yang salah? Keesokan harinya, saat pulang, Clara memeluk Maya erat. Terima kasih ya, teman terbaikku. Tapi di mata Clara, ada kilatan yang Maya tak sadari, iri yang semakin membara. Clara melihat Ardi sebagai milik Maya yang harus direbut. Suatu hari, aku akan punya apa yang kamu punya, bisik Clara dalam hati. Maya mencoba mengabaikan perasaannya. Mungkin aku terlalu sensitif, pikirnya. Tapi malam itu, saat Ardi tidur, Maya membuka laptopnya dan mulai mencari artikel tentang tanda-tanda perselingkuhan. Hanya penasaran, katanya pada diri sendiri. Tapi deep down, ia tahu ini adalah awal dari sesuatu yang buruk. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas yang sama, tapi ketegangan semakin terasa. Ardi sering pulang larut, dengan alasan meeting dengan Clara. Teleponnya sering berdering di malam hari, dan ia akan keluar kamar untuk menjawab. Maya mulai kehilangan nafsu makan. Desainnya tak lagi kreatif seperti dulu. Teman-temannya bertanya, "Kamu baik-baik aja, Mei?" Ia mengangguk, tapi hatinya mulai retak. Suatu sore, Maya bertemu Clara untuk minum kopi. Akhir-akhir ini Ardi sibuk banget ya, kata Maya. Clara tersenyum. Iya, proyeknya berat. Tapi tenang, aku jagain dia. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi malah membuat Maya gelisah. Saat Clara pergi, Maya melihat ada lipstik di gelasnya. Warna merah yang sama dengan yang sering dipakai Clara. Ardi tak suka lipstik merah. Tapi kenapa Clara memakainya saat bertemu Ardi? Malam itu, Maya tak bisa tidur. Ia memeluk Ardi yang sudah mendengkur. Tapi pikirannya melayang. Apakah aku kehilangan dia? Gumamnya. Ini adalah awal mula kehancuran, di mana kebahagiaan sempurna mulai retak oleh iri dan pengkhianatan yang diam-diam. Maya bangun pagi-pagi sekali. Membuat sarapan seperti biasa. Ardi menciumnya. Pagi,
sayang. Tapi senyumnya terasa berbeda. Saat Ardi pergi, Maya duduk di meja makan, menatap foto pernikahan mereka. Kita akan baik-baik saja, katanya pada diri sendiri. Tapi jauh di dalam, ia tahu badai sedang mendekat. Clara, di kantor, melihat Ardi dari kejauhan. Hari ini, aku akan lebih dekat, pikirnya. Ia mengirim pesan. Siap meeting hari ini? Memberikan ciuman. Ardi membalas. Siap. Tanpa sadar, benih pengkhianatan mulai tumbuh. Maya menghabiskan hari itu dengan bekerja, tapi konsentrasinya buyar. Ia menelepon ibunya. Ma, pernikahan itu susah ya? Ibunya tertawa. Biasa, nak. Komunikasi aja. Tapi Maya tahu ini lebih dari itu. Sore hari, Ardi pulang dengan bunga. Buat kamu, sayang. Maya tersenyum, tapi hatinya bertanya. Kenapa tiba-tiba? Mereka makan malam, bercerita. Tapi ada ketegangan tak terucap. Malam itu, saat Maya tidur, Ardi memeriksa ponselnya. Pesan dari Clara. Kangen ketemu tadi. Ia menghapusnya. Tapi tak tahu Maya sudah mulai curiga. Ini adalah permulaan. Kehancuran yang lambat, tapi pasti. Maya, istri setia, mulai merasakan retakan di pondasi rumah tangganya. Clara, sahabat yang iri, mulai merencanakan langkahnya. Ardi, suami yang tampak sempurna, mulai tergoda. Dan begitulah, cerita ini dimulai. Dengan senyum palsu, pelukan hangat yang menyembunyikan pisau, dan cinta yang mulai pudar di bawah bayang-bayang pengkhianatan. Maya terbangun dengan perasaan berat di dadanya, seperti ada batu yang menekan jantungnya. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah gordin kamar tidur, tapi kehangatan sinar matahari tak mampu menghapus kegelisahan yang kini bersarang di pikirannya. Malam sebelumnya, ia tak bisa tidur nyenyak. Bayangan pesan dari Clara di ponsel Ardi terus menghantuinya. Terima kasih malam ini, Ardi. Kamu hebat seperti biasa. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Kata-kata itu terasa seperti duri yang menancap perlahan, menyakitkan tapi tak langsung membunuh. Maya mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya pesan biasa, mungkin soal pekerjaan, tapi intuisinya berbisik sebaliknya. Di meja makan, Ardi seperti biasa membuat omelet dengan gerakan tangan yang lincah. Bau telur dan keju meleleh biasanya cukup untuk membuat Maya tersenyum. Tapi pagi ini ia hanya menatap piringnya dengan tatapan kosong. Kamu kenapa, sayang? Kok pendiam? Tanya Ardi. Suaranya lembut tapi ada nada cemas yang samar. Maya mengangkat wajah, memaksakan senyum. Nggak apa-apa, cuma capek. Deadline desain kemarin agak ketat. Ardi mengangguk, tapi matanya tak sepenuhnya bertemu dengan mata Maya. Ia buru-buru menyesap kopinya, lalu bangkit. Aku harus cepat ke kantor. Meeting pagi sama tim Clara. Nama Clara terucap begitu saja, tapi bagi Maya, itu seperti sirene peringatan. Saat Ardi mencium pipinya dan bergegas keluar, Maya duduk diam di kursi makan. Ia memutar-mutar cangkir kopinya. Pikirannya berputar liar. Aku terlalu paranoid, gumamnya. Tapi paranoia itu seperti benih yang sudah ditanam, terus tumbuh meski ia coba abaikan. Maya bangkit, mencuci piring dengan gerakan mekanis, lalu duduk di depan laptopnya. Ia membuka dokumen desainnya, tapi tak bisa fokus. Gambar-gambar yang biasanya mengalir begitu mudah dari tangannya kini terasa seperti coretan anak-anak. Akhirnya, ia menutup laptop dan mengambil ponselnya, menelusuri aplikasi perpesanan untuk mencari petunjuk, apapun itu. Maya bukan tipe yang suka mengintip ponsel suami, tapi pagi ini dorongan itu terlalu kuat. Ardi lupa membawa ponselnya ke kantor, sesuatu yang jarang terjadi. Maya menatap perangkat itu di meja samping sofa. Layarnya menyala sesekali karena notifikasi. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu dan memasukkan kata sandi, tanggal pernikahan mereka. Layar terbuka, dan jantung Maya berdetak kencang. Ia membuka aplikasi pesan, langsung menuju percakapan dengan Clara. Jari-jarinya berhenti di udara sejenak, seolah ragu, tapi akhirnya ia menekan nama Clara.
Percakapan itu penuh dengan pesan-pesan singkat tentang pekerjaan, jadwal meeting, revisi presentasi, dan lelucon ringan tentang bos mereka yang pelit. Tapi di antara pesan-pesan itu, ada yang membuat Maya menahan napas. 2 hari lalu, Clara menulis. Kamu yakin Maya nggak curiga? Kita harus hati-hati. Ardi membalas. Dia nggak tahu apa-apa. Tenang aja. Maya merasa dunia berputar. Napasnya tersengal. Tangannya gemetar hingga ponsel hampir jatuh. Ia membaca ulang pesan itu, berharap matanya salah. Tapi kata-kata itu nyata, dingin, dan menusuk seperti pisau. Maya menutup ponsel dan duduk di sofa, menatap kosong ke dinding. Gambar pernikahan mereka di dinding. Ardi memeluknya di pantai Bali, dengan senyum lebar dan laut biru di belakang. Kini terasa seperti lelucon pahit. Ia mencoba menenangkan diri, tapi air mata mulai mengalir tanpa permen. Kenapa? Ardi? Kenapa Clara? Bisiknya. Ia teringat semua momen bersama Clara, malam-malam panjang di asrama kuliah, saling berbagi rahasia, dan tawa bersama. Clara adalah orang yang Maya panggil saat ia bertengkar dengan Ardi di awal pernikahan. Clara yang membantunya memilih gaun pengantin. Dan sekarang, Clara adalah orang yang menusuknya dari belakang. Pagi itu, Maya tak bisa bekerja. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba mencari alasan logis. Mungkin itu bukan seperti yang ia pikirkan. Mungkin mereka hanya bercanda. Tapi pesan itu terlalu jelas. Ia membuka laptop lagi, kali ini mencari tanda-tanda perselingkuhan di internet, seperti yang ia lakukan beberapa hari lalu. Artikel-artikel itu menyebutkan tanda-tanda yang kini terasa begitu familiar. Suami pulang larut, lebih sering menatap ponsel, dan perubahan kecil dalam perilaku. Ardi memang mulai jarang memeluknya di malam hari, dan percakapan mereka tak lagi mengalir seperti dulu. Maya menutup laptop dengan keras. Marah pada dirinya sendiri karena tak melihat ini lebih awal. Sore itu, Ardi pulang dengan wajah lelah tapi tersenyum. Meeting tadi sukses. Sayang, Clara bikin presentasi yang bagus banget. Nama Clara lagi. Maya menahan dorongan untuk berteriak. Ia hanya mengangguk, berusaha bersikap normal. Bagus deh. Katanya pendek. Ardi mengernyit, merasakan ada yang salah. Kamu kenapa sih? Dari pagi kok murung? Maya menggeleng. Nggak apa-apa. Cuma capek. Ardi mendekat, mencoba memeluknya. Tapi Maya menarik diri dengan halus. Aku mau mandi dulu, ujarnya, lalu berjalan ke kamar mandi, meninggalkan Ardi dengan ekspresi bingung. Di bawah pancuran air, Maya membiarkan air mata bercampur dengan air. Ia merasa bodoh, dikhianati, dan marah. Pada Ardi, pada Clara, tapi juga pada dirinya sendiri. Bagaimana ia bisa begitu buta? Malam itu, saat mereka makan malam, Maya memutuskan untuk menguji Ardi. Aku tadi ketemu Clara di kafe. Bohongnya, menatap wajah Ardi dengan saksama. Ardi terlihat kaget sejenak, tapi cepat menutupinya. Oh, dia nggak bilang. Kalian ngobrol apa? Maya tersenyum tipis. Biasa, soal kerja. Dia bilang kalian sering lembur bareng ya? Ardi mengangguk, tapi tangannya berhenti mengunyah. Ya, proyek ini kan besar. Clara banyak bantu. Maya hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia tahu kebohongan itu semakin nyata. Malam itu, saat Ardi tidur, Maya kembali memeriksa ponselnya. Ia tahu ini salah, tapi ia tak bisa menahan diri. Kali ini, ia menemukan sesuatu yang lebih buruk. Foto Clara dan Ardi di sebuah restoran, tersenyum ke arah kamera. Foto itu diambil seminggu lalu, saat Ardi bilang ia harus lembur. Caption di bawah foto, yang dikirim Clara, malam yang menyenangkan. Lagi kapan? Maya merasa dadanya sesak. Ia ingin membangunkan Ardi dan menuntut penjelasan, tapi sesuatu menghentikannya. Amarahnya bercampur dengan rasa sakit yang begitu dalam, membuatnya lumpuh. Ia hanya duduk di sofa, memeluk lutut, dan menangis dalam diam. Keesokan harinya, Clara mengirimi Maya pesan. Mei, kita ketemu dong.
Kangen ngobrol sama kamu. Maya menatap pesan itu dengan jijik. Bagaimana Clara bisa begitu munafik? Tapi ia membalas. Oke, kapan? Ia ingin melihat wajah Clara. Ingin mencari tahu apakah sahabatnya itu benar-benar tak punya rasa bersalah. Mereka bertemu di kafe favorit mereka di Senopati. Clara tampak seperti biasa. Ceria, modis, dan penuh energi. Kamu kok kurusan, Mei? Kurang makan ya? Tanyanya sambil tertawa. Maya memaksakan senyum. Mungkin. Kamu sendiri gimana? Kayaknya senang banget akhir-akhir ini. Clara tersenyum lebar. Tapi ada kilatan aneh di matanya. Iya, kerjaan lagi lancar. Ardi juga banyak bantu. Nama Ardi lagi. Maya merasa ingin melempar cangkir kopinya ke wajah Clara. Tapi ia menahan diri. Sepanjang percakapan, Maya memperhatikan setiap gerakan Clara. Cara ia memainkan rambut, cara ia menghindari kontak mata saat Maya menyebut Ardi, dan senyum kecil yang muncul saat ia berpikir Maya tak memperhatikan. Setiap detail memperkuat keyakinan Maya bahwa Clara bukan lagi sahabatnya, tapi musuh yang menyamar. Saat mereka berpisah, Clara memeluknya. Kamu sahabat terbaikku, Mei, katanya. Maya hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia bersumpah untuk mencari tahu kebenaran penuh. Malam itu, Maya tak bisa tidur. Ia mulai mencatat semua kejanggalan. Waktu-waktu Ardi pulang larut, pesan-pesan ambigu, dan foto itu. Ia juga mulai mencari tahu lebih banyak tentang Clara melalui media sosial. Ia menemukan postingan Clara di Instagram, sebuah foto di restoran yang sama dengan foto yang ia lihat di ponsel Ardi, tapi tanpa Ardi di dalamnya. Captionnya, malam yang tak terlupakan. Maya merasa mual. Dengan hati yang hancur, Maya memutuskan untuk tak langsung menghadapi Ardi atau Clara. Ia ingin bukti yang lebih kuat. Sesuatu yang tak bisa mereka bantah. Tapi di balik rasa sakitnya, ada kemarahan yang mulai membara. Jika kalian pikir bisa mempermainkanku, kalian salah. Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia tak tahu apa yang akan ia lakukan dengan bukti itu nanti, tapi satu hal pasti, ia tak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Hari-hari berikutnya, Maya mulai bertingkah seperti detektif. Ia mencatat jadwal Ardi, memperhatikan kebiasaan barunya, dan bahkan mempertimbangkan untuk memasang aplikasi pelacak di ponselnya, tapi ia menghentikan diri. Aku bukan orang seperti itu, pikirnya. Tapi rasa sakit membuatnya berubah. Ia mulai menjaga jarak dari Ardi, berbicara secukupnya, dan berhenti memulai pelukan seperti dulu. Ardi menyadari perubahan itu, tapi setiap kali ia bertanya, Maya hanya menjawab, "Aku baik-baik aja." Sementara itu, di kantor, Clara dan Ardi semakin dekat. Clara sengaja mengatur meeting larut malam, memesan makan malam untuk mereka berdua, dan mengirim pesan-pesan genit yang Ardi, entah karena lemah atau sengaja, tak pernah benar-benar tolak. Maya nggak perlu tahu, kata Clara suatu malam, saat mereka duduk di sebuah bar setelah meeting. Ardi tersenyum, tapi ada rasa bersalah di hatinya. Kita cuma temen, Clara, katanya. Clara hanya tertawa. Teman yang spesial, balasnya, mengedipkan mata. Maya, di rumah, duduk di depan laptopnya, menatap foto pernikahan mereka lagi. Air matanya jatuh ke meja. Aku akan cari tahu semuanya, Ardi. Dan saat itu, kamu dan Clara akan menyesal, katanya dalam hati. Pengkhianatan telah terungkap. Tapi ini baru permulaan. Maya tak lagi hanya istri yang patah hati. Ia adalah wanita yang mulai merancang pembalasan. Maya duduk di sofa ruang tamu. Tangannya masih gemetar memegang ponsel Ardi. Foto itu, foto Clara dan Ardi di restoran mewah, tersenyum intim dengan lilin menyala di meja mereka, seperti pukulan terakhir yang menghancurkan tembok pertahanannya. Ia memperbesar gambar itu, mencari detail yang mungkin membuktikan ini hanya mimpi buruk. Tapi tidak. Clara mengenakan gaun merah yang sama seperti yang ia beli bersama Maya bulan lalu, dan Ardi memakai kemeja biru favoritnya, yang Maya setrika sendiri pagi itu. Caption yang dikirim Clara, malam yang tak terlupakan. Kamu bikin aku bahagia, Ardi.
Maya merasa mual naik ke tenggorokan. Ia melempar ponsel ke karpet. Tapi gambar itu sudah terpaku di benaknya. Malam itu, Ardi pulang seperti biasa, membawa makanan takut dari restoran Cina favorit mereka. Aku tahu kamu capek, sayang. Biar aku yang masak malam ini, katanya dengan senyum lelah. Maya memaksakan diri untuk tersenyum kembali, tapi matanya menghindari tatapan Ardi. Mereka makan dalam diam yang canggung, hanya sesekali bertukar kata tentang cuaca atau pekerjaan. Ardi mencoba memulai percakapan. Hari ini Clara bikin presentasi keren banget. Kamu harus lihat. Nama Clara lagi, seperti jarum yang menusuk. Maya mengangguk pendek. Bagus. Ardi mengernyit, merasakan ketegangan, tapi tak bertanya lebih lanjut. Setelah makan, ia pergi ke kamar mandi, meninggalkan ponselnya di meja makan. Maya tak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan hati berdebar, ia mengambil ponsel itu lagi dan membuka aplikasi galeri. Di sana, tersembunyi di folder pekerjaan, ada lebih banyak foto. Clara dan Ardi di taman, berpegangan tangan. Mereka di kafe, Clara menyandarkan kepala di bahu Ardi, bahkan sebuah selfie di kamar hotel yang tampak mewah. Maya menutup mulutnya untuk menahan jeritan. Pesan-pesan di aplikasi chat rahasia, yang Maya tak tahu Ardi punya, penuh dengan kata-kata mesra. Aku kangen kamu, Ardi. Maya nggak perlu tahu. Balasan Ardi. Aku juga, Clara. Kita harus hati-hati. Bukti itu tak terbantahkan. Seperti pisau yang menusuk hati Maya berkali-kali. Ia merasa dunia runtuh di sekitarnya. Air mata mengalir deras. Tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Maya bangkit, berjalan ke kamar tidur, dan mengunci diri di kamar mandi. Di sana, ia duduk di lantai dingin, memeluk lutut, dan menangis tanpa suara. Gambar-gambar bahagia mereka bertiga, piknik, liburan, makan malam, kini terasa seperti lelucon kejam. Clara, sahabat yang ia anggap saudara, telah merebut suaminya. Ardi, pria yang ia cintai dengan sepenuh hati, telah mengkhianatinya. Kenapa? Apa salahku? Bisik Maya pada cermin yang berkabut. Wajahnya pucat, mata merah, dan rambut acak-acakan. Ia merasa seperti orang asing dalam tubuhnya sendiri. Setelah menenangkan diri, Maya keluar dari kamar mandi. Ardi sudah tidur, mendengkur pelan di tempat tidur mereka. Maya menatapnya dengan campuran cinta dan benci. Bagaimana pria ini, yang dulu berjanji sehidup semati, bisa begitu mudah tergoda? Ia tak membangunkannya. Tak ada konfrontasi malam itu. Maya memilih diam, menyimpan amarahnya seperti api yang membara pelan. Ia tahu, jika ia meledak sekarang, Ardi dan Clara akan punya waktu untuk bersekongkol, membantah bukti. Tidak, ia butuh rencana. Sesuatu yang akan membuat mereka merasakan sakit yang sama. Keesokan paginya, Maya berpura-pura sakit. Kepalaku pusing. Ardi, aku istirahat dulu ya. Katanya lemah. Ardi khawatir, mencium keningnya. Mau aku temenin? Maya menggeleng. Kerja aja. Aku baik-baik kok. Saat Ardi pergi, Maya bangkit. Ia menyalin semua bukti dari ponsel Ardi ke laptopnya. Foto, pesan, bahkan riwayat panggilan. Ia menyimpannya di folder aman, berpassword. Lalu, ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang hubungan mereka. Melalui media sosial Clara, ia menemukan postingan samar. Hidup penuh kejutan manis. Dua hati, dengan lokasi yang sama seperti foto hotel itu. Maya merasa jijik, tapi juga kuat. Aku tak akan hancur begitu saja, gumamnya. Hari itu, Maya memutuskan untuk bertemu dengan seseorang yang tak terduga. Ayah Clara, Pak Bima. Pak Bima adalah seorang pengusaha sukses berusia 55 tahun. Duda sejak istri Clara meninggal 10 tahun lalu. Ia memiliki perusahaan properti besar di Jakarta, dan Maya pernah bertemu dengannya beberapa kali di acara keluarga Clara. Pak Bima selalu ramah pada Maya, sering memuji desain grafisnya dan menawarkan proyek kecil. Kamu berbakat, Maya. Kalau butuh bantuan, hubungi saya. Katanya dulu.
Maya tak pernah memanfaatkannya, tapi sekarang, ia butuh alasan untuk keluar rumah dan membersihkan pikiran. Ia menelepon Pak Bima. "Pak, ini Maya. Saya ingat tawaran Bapak soal proyek desain logo untuk perusahaan baru. Boleh ketemu bahas?" Pak Bima terdengar senang. "Tentu, Nak. Datanglah ke kantor sore ini." Maya setuju. Ia berdandan sederhana, tapi menarik. Blus putih, rok panjang, dan rambut diikat rapi. Saat tiba di gedung tinggi di Sudirman, Maya disambut oleh sekretaris Pak Bima. Kantornya luas, dengan pemandangan kota yang memukau. Pak Bima berdiri menyambutnya. Pria tinggi dengan rambut beruban, mata tajam tapi hangat, dan senyum yang tulus. "Maya, senang sekali kamu datang. Duduklah," katanya, menyajikan teh hangat. Mereka mulai membahas proyek desain logo untuk cabang baru perusahaan. Pak Bima antusias, memuji ide-ide Maya. "Kamu pintar sekali, Nak. Clara sering cerita tentang kamu." Mendengar nama Clara, Maya menegang, tapi ia tersenyum. "Clara sahabat baik saya, Pak." Pak Bima mengangguk. "Iya, dia bilang kamu seperti adiknya. Tapi akhir-akhir ini Clara agak berubah, lebih sibuk dengan kerjaan." Maya menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut. Percakapan berlanjut, dan Pak Bima tampak simpatik. "Kamu kelihatan lelah, Maya. Ada masalah?" tanyanya tiba-tiba, matanya penuh perhatian. Maya ragu sejenak, tapi air matanya hampir jatuh. "Hanya masalah rumah tangga kecil, Pak. Biasalah." Pak Bima mengangguk bijak. "Pernikahan itu seperti bisnis, Nak. Butuh kesabaran dan kepercayaan. Kalau butuh curhat, saya ada." Kata-katanya hangat, membuat Maya merasa sedikit lebih baik. Ia tak cerita detail, tapi kebaikan Pak Bima seperti balsem di luka hatinya. Pertemuan berakhir dengan janji Maya mengirim draft desain besok. Saat berpisah, Pak Bima memeluknya seperti ayah. "Jaga diri ya, Nak. Kamu pantas bahagia." Pulang ke rumah, Maya merasa campur aduk. Pertemuan dengan Pak Bima membuatnya sadar bahwa Clara punya keluarga yang peduli. Tapi itu tak menghentikan amarahnya. Malam itu, Ardi pulang dengan bunga. "Buat kamu, sayang. Kamu kelihatan sedih akhir-akhir ini." Maya menerimanya, tapi hatinya dingin. Mereka tidur saling membelakangi. Pertama kalinya dalam pernikahan mereka. Maya berbaring terjaga, merencanakan langkah selanjutnya. Ia tak akan cerai begitu saja. Itu terlalu mudah bagi Ardi dan Clara. Ia butuh sesuatu yang lebih menyakitkan. Sesuatu yang akan membuat Clara merasakan kehilangan seperti yang ia rasakan. Hari berikutnya, Maya mulai mengumpulkan lebih banyak bukti. Ia menyewa detektif swasta secara online, memberikan detail tentang Ardi dan Clara. "Saya butuh foto dan video," katanya pada agen itu. Sementara menunggu, ia fokus pada pekerjaan, termasuk desain untuk Pak Bima. Ia mengirim draft, dan Pak Bima membalas cepat. "Bagus sekali, Maya. Mari kita bahas lagi besok." Maya setuju, merasa aneh karena mulai menikmati interaksi dengan pria itu. Pak Bima berbeda dengan Ardi, lebih dewasa, lebih perhatian, dan kaya raya tanpa sombong. Sore itu, detektif mengirim foto pertama. Ardi dan Clara di parkir mobil, berciuman. Maya menatapnya lama. Air mata jatuh lagi. Tapi kali ini, bukan hanya sakit, ada api balas dendam yang menyala. "Kalian akan bayar ini," bisiknya. Ia menyimpan foto itu, menambahkan ke koleksi bukti. Malam itu, saat Ardi mencoba mendekat, Maya menolak halus. "Aku capek," katanya. Ardi menghela napas, tapi tak memaksa. Pertemuan kedua dengan Pak Bima lebih santai. Mereka makan siang di restoran kantor. Pak Bima bercerita tentang masa lalunya. Bagaimana ia membangun perusahaan dari nol, kehilangan istri karena kanker, dan membesarkan Clara sendirian. "Clara anak baik, tapi kadang egois," katanya sambil tertawa. Maya mengangguk, tapi dalam hati ia setuju. "Bapak hebat, Pak. Sendiri tapi kuat."
Pak Bima tersenyum. Terima kasih, Nak. Kamu juga kuat. Saya lihat di mata kamu. Pertemuan itu membuat Maya merasa dihargai. Sesuatu yang lama tak ia rasakan dari Ardi. Pulang, Maya mendapat lebih banyak bukti dari detektif. Video singkat Clara dan Ardi masuk hotel. Ia menontonnya berulang. Hatinya hancur tapi tekadnya semakin kuat. Ia memutuskan untuk tetap diam, berpura-pura tak tahu, sambil merencanakan. Aku akan rebut sesuatu dari Clara, seperti dia rebut Ardi, pikirnya. Dan benih ide itu mulai bertunas. Pak Bima. Tapi untuk sekarang, ia hanya menangis sendirian, meratapi kebenaran yang menyakitkan. Hari-hari berlalu dengan rutinitas palsu. Maya tersenyum pada Ardi, bertemu Clara seperti biasa, tapi di balik itu, ia hancur. Pertemuan dengan Pak Bima menjadi pelarian. Ia mulai sering ke kantornya, membahas proyek, dan kadang curhat kecil. Pak Bima simpatik, selalu mendengar. Kamu seperti anak saya sendiri, katanya suatu hari. Maya tersenyum, tapi di hatinya, ada rencana gelap yang mulai terbentuk. Akhir pekan, Clara datang ke rumah. Mei, aku kangen. Ardi mana? Tanyanya ceria. Maya menahan amarah. Kerja. Clara duduk, bercerita tentang kantor. Tapi Maya perhatikan cara ia menyebut Ardi. Terlalu sering, terlalu mesra. Saat Clara pergi, Maya menangis lagi. Tapi ia bangkit, menelepon Pak Bima. Pak, boleh ketemu lagi? Saya butuh saran. Pak Bima setuju. Pertemuan itu singkat, tapi hangat. Maya pulang dengan hati sedikit lebih ringan. Tapi kebenaran tetap menyakitkan. Maya tahu, ini baru awal. Ia hancur, tapi tak akan jatuh. Rencana balas dendam mulai terbentuk, dan Pak Bima, tanpa sadar, menjadi bagian darinya. Maya berbaring di tempat tidur. Mata terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang gelap. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi, tapi tidur tak kunjung datang. Gambar-gambar dari video detektif itu terus berputar di kepalanya. Ardi dan Clara berciuman di parkir mobil, tangan Ardi melingkar di pinggang Clara, lalu mereka berjalan bergandengan menuju hotel. Suara tawa Clara dalam video itu seperti racun yang meresap ke dalam darah Maya. Ia merasa mual, tapi lebih dari itu, ada kemarahan yang membara, panas seperti lava yang siap meledak. Mereka pikir bisa mempermainkanku seperti ini. Gumam Maya dalam hati. Tidak, ia tak akan menangis lagi. Air mata sudah cukup. Sekarang saatnya bertindak. Pagi itu, Maya bangun dengan tekad baru. Ia mandi air dingin untuk menyegarkan pikiran, lalu berdandan dengan hati-hati. Blus biru yang menonjolkan lekuk tubuhnya, rok pensil yang elegan, dan rambut digerai dengan sedikit gelombang alami. Ia melihat dirinya di cermin. Bukan lagi wanita patah hati, tapi seseorang yang siap perang. Ardi masih tidur, mendengkur pelan. Maya tak membangunkannya. Ia hanya meninggalkan secangkir kopi di meja samping tempat tidur. Seperti biasa, tapi tanpa catatan manis seperti dulu. Saat Ardi bangun nanti, ia akan bertanya-tanya kenapa Maya pergi pagi-pagi, tapi itu bagian dari rencana. Maya menelepon Pak Bima saat di taksi menuju kantornya. Pak, saya punya draft revisi desain logo. Boleh saya antar langsung? Suaranya manis, penuh antusiasme palsu. Pak Bima terdengar gembira. Tentu, Nak. Datanglah. Saya lagi santai pagi ini. Maya tersenyum pada dirinya sendiri di kaca spion taksi. Ini adalah langkah pertama. Mendekati Pak Bima, ayah Clara yang kaya raya dan duda. Bukan karena ia tertarik secara romantis. Belum, setidaknya. Tapi karena ia tahu ini akan menyakiti Clara. Clara selalu protektif terhadap ayahnya. Sering bilang, Papa cuma punya aku sekarang. Jika Maya bisa merebut perhatian Pak Bima, Clara akan merasakan kehilangan yang sama seperti yang Maya rasakan saat Ardi direbut. Tiba di gedung perkantoran mewah di Sudirman, Maya disambut oleh sekretaris Pak Bima dengan ramah. Kantor Pak Bima seperti istana kecil, furnitur kayu mahoni, lukisan abstrak di dinding, dan pemandangan kota yang menghampar dari jendela kaca lebar. Pak Bima berdiri menyambutnya,
mengenakan kemeja putih rapi dan celana bahan hitam. Usianya 55 tahun, tapi tubuhnya masih tegap dari rutinitas gym, rambut beruban menambah pesona dewasa, dan matanya yang tajam penuh kehangatan. "Maya, cepat sekali. Masuklah," katanya sambil mempersilakan duduk di sofa empuk. Mereka mulai membahas desain. Maya membuka laptopnya, menunjukkan revisi logo, kombinasi huruf B dan M untuk Bima Mandiri Properti, dengan warna biru dan emas yang elegan. Pak Bima mengangguk-angguk, terkesan. "Kamu benar-benar berbakat. Nak, ini lebih baik dari yang saya bayangkan." Maya tersenyum, memanfaatkan momen untuk mendekat. Ia condongkan tubuh sedikit, membiarkan parfumnya tercium samar. "Terima kasih, Pak. Saya senang bisa bantu. Bapak punya selera bagus soal bisnis." Pak Bima tertawa ringan. "Ah, pengalaman bertahun-tahun. Tapi kamu, Maya, punya mata segar. Clara pernah bilang kamu desainer terbaik yang dia kenal." Nama Clara membuat Maya menegang sejenak, tapi ia cepat pulih. "Clara baik sekali, Pak. Dia sahabat saya sejak kuliah." Pak Bima mengangguk, tapi ada kerutan kecil di dahinya. "Iya, tapi akhir-akhir ini Clara jarang pulang. Katanya sibuk kerja dengan suamimu, Ardi." "Bagaimana Ardi?" "Baik-baik." Maya merasakan tusukan di hati, tapi ia tersenyum tipis. "Ardi sibuk, Pak, tapi kami baik-baik saja." Kebohongan itu terasa pahit, tapi perlu. Percakapan beralih ke topik pribadi. Pak Bima bercerita tentang perjalanan bisnisnya ke Singapura minggu lalu, dan Maya mendengar dengan penuh perhatian, sesekali menyentuh lengan Pak Bima saat tertawa atas leluconnya. Pertemuan berlangsung lebih lama dari rencana. Pak Bima mengajak Maya makan siang di restoran kantor. "Jangan tolak, Nak. Ini traktir saya sebagai ucapan terima kasih." Maya setuju, merasa aneh karena mulai menikmati kebersamaan ini. Pak Bima berbeda dengan Ardi. Ia mendengar benar-benar, bertanya tentang mimpi Maya, dan memuji tanpa berlebihan. "Kamu pantas punya karir besar, Maya. Jangan terkurung di rumah saja." Maya tersipu, tapi di balik itu, benih balas dendam tumbuh. "Bapak juga hebat, Pak. Sendiri tapi sukses. Clara beruntung punya ayah seperti Bapak." Pak Bima tersenyum sedih. "Clara, dia anak satu-satunya. Tapi kadang saya merasa kesepian." Kata-kata itu seperti peluang emas. Maya menyentuh tangan Pak Bima sekilas, pura-pura simpati. "Bapak tak perlu kesepian, Pak. Ada banyak orang yang peduli." Pak Bima memandangnya lama. Ada kilatan minat di matanya. Pertemuan berakhir dengan janji bertemu lagi besok untuk finalisasi desain. Saat Maya pulang, ia merasa campur aduk. Puas karena langkah pertama sukses, tapi juga bersalah karena menggunakan Pak Bima. Tapi rasa bersalah itu cepat hilang saat ia ingat video Ardi dan Clara. Sore itu, Clara menelepon. "Mei, kamu lagi apa?" "Aku lagi di kantor sama Ardi. Mau ikut makan malam?" Suara Clara ceria. Tapi bagi Maya, itu seperti provokasi. "Maaf, Cla. Aku lagi sibuk desain untuk papa kamu." Ada jeda di ujung sana. "Papa, kamu ketemu papa?" tanya Clara, nada curiga. Maya tersenyum dingin. "Iya, proyek logo. Papa kamu ramah banget." Clara tertawa paksa. "Oh, baguslah. Tapi jangan terlalu sering ya. Papa sibuk." Maya menahan tawa. "Tenang, Cla. Aku tahu batas." Setelah telepon ditutup, Maya merasa menang kecil. Clara mulai curiga, tapi tak tahu motif sebenarnya. Malam itu, Ardi pulang dengan wajah lelah. "Hari ini capek banget. Clara bikin drama di meeting." Maya mengangkat alis. "Drama apa?" Ardi menggeleng. "Biasalah, soal deadline." Maya tak percaya, tapi ia tak bertanya lebih lanjut. Mereka makan malam dalam diam. Lalu Ardi mencoba mendekat di tempat tidur. "Sayang, kita lama nggak kamu tahu." Maya menolak halus. "Aku capek, Ardi."
Ardi menghela napas, tapi tak memaksa. Maya berbaring membelakangi, merencanakan langkah berikutnya. Lebih mendekati Pak Bima, membuat Clara panik. Hari berikutnya, Maya kembali ke kantor Pak Bima. Kali ini, ia bawa kue favorit yang ia beli. Alasan untuk terlihat perhatian. Ini buat Bapak, Pak. Katanya suka kue coklat. Pak Bima terkejut tapi senang. Wah, kamu ingat ya? Terima kasih, Nak. Mereka bahas desain. Tapi percakapan cepat beralih ke pribadi. Maya cerita bohong tentang masalah rumah tangganya. Tanpa detail. Dan Pak Bima mendengar simpati. Pernikahan itu tantangan. Maya, saya dulu juga begitu dengan almarhum istri. Maya menyentuh tangannya lagi. Lebih lama kali ini. Bapak pasti pria baik. Pak, istri Bapak beruntung. Pak Bima tersipu. Matanya memandang Maya dengan cara baru. Bukan lagi seperti ayah, tapi seperti pria yang tertarik. Clara menelepon sore itu. Mei, Papa bilang kamu datang lagi. Ada apa sih? Nada Clara tajam. Maya tertawa ringan. Proyek. Cla. Kenapa? Cemburu. Clara diam sejenak. Enggaklah. Cuma Papa tuh jarang dekat sama orang luar. Maya merasakan kepuasan. Tenang, aku kan temenmu. Tapi di hati Clara, curiga mulai tumbuh. Ia cerita pada Ardi di kantor. Maya lagi dekat sama Papa. Andeh. Ardi mengangkat bahu. Mungkin bisnis aja. Tapi Ardi mulai cemburu, meski tak mengaku. Maya melanjutkan rencana, bertemu Pak Bima hampir setiap hari, dengan alasan bisnis. Ia mulai pura-pura jatuh cinta, senyum genit, sentuhan halus, dan cerita pribadi. Pak Bima terpikat, sering mengajak makan malam, bisnis. Suatu malam, di restoran Italia mewah, Pak Bima berkata, Maya, kamu bikin hari saya lebih cerah. Maya tersenyum, hatinya dingin. Bapak juga, Pak. Clara semakin curiga, sering tanya ayahnya. Papa, Maya sering datang ya? Pak Bima tertawa. Iya, proyek. Kenapa? Cemburu. Benih balas dendam tumbuh subur. Maya merasa kuat, meski kadang ragu. Tapi setiap ingat pengkhianatan, ia tegar. Ini baru awal. Clara akan merasakan sakit yang lebih dalam. Maya berdiri di depan cermin kamar mandi, memoles lipstik merah tipis di bibirnya. Warna itu bukan favoritnya. Terlalu berani, terlalu provokatif. Tapi hari ini, ia membutuhkannya. Ini adalah senjata dalam permainan yang ia mulai. Permainan psikologis di mana setiap senyum, setiap sentuhan, adalah langkah yang dihitung. Rambutnya digerai, jatuh bergelombang di bahu, dan ia memilih gaun hitam sederhana yang menonjolkan lekuk tubuhnya tanpa berlebihan. Kamu bisa, Maya. Bisiknya pada pantulan dirinya. Di luar, Ardi masih tidur, tak sadar bahwa istri yang dulu setia kini menjadi pemain utama dalam drama balas dendam. Pagi itu, Maya meninggalkan catatan di meja makan. Pergi meeting pagi. Jangan tunggu sarapan. Ardi akan membacanya nanti. Mungkin mengernyit bingung, tapi itu bagian dari rencana. Maya naik taksi menuju kantor Pak Bima. Hati berdebar tapi tekad kuat. Sudah 2 minggu sejak ia mulai mendekatinya dengan alasan bisnis. Dan sekarang, kedekatan itu mulai berubah. Pak Bima tak lagi melihatnya sebagai teman anaknya. Ada kilatan minat di matanya. Sesuatu yang Maya manfaatkan dengan cerdik. Ia pura-pura jatuh cinta, senyum malu-malu, tatapan lama, dan cerita pribadi yang membuatnya tampak rentan. Sesampainya di kantor, Pak Bima menyambutnya dengan pelukan hangat yang lebih lama dari biasa. Maya, kamu semakin cantik setiap hari, katanya sambil tersenyum, suaranya dalam dan penuh apresiasi. Maya tersipu, pura-pura malu. Ah, Bapak bisa aja. Ini cuma karena senang ketemu Bapak. Mereka duduk di ruang kerjanya, membahas finalisasi desain logo. Tapi seperti biasa, percakapan cepat beralih. Kamu tahu, Maya, sejak bertemu kamu, hari-hari saya lebih berwarna. Ujar Pak Bima, matanya tak lepas dari wajah Maya.
Ia menyentuh tangan Maya sekilas, dan Maya tak menariknya. Malah, ia balas dengan senyum manis. Saya juga, Pak. Bapak seperti angin segar di hidup saya yang lagi rumit. Pak Bima mengernyit prihatin. Rumit? Soal Ardi. Maya mengangguk pelan. Mata menunduk dramatis. Ya, Pak. Kami lagi ada masalah kecil. Tapi Bapak jangan khawatir. Pak Bima menggenggam tangan Maya lebih erat. Saya di sini untuk kamu. Nak, kamu pantas bahagia. Kata-kata itu membuat Maya merasa bersalah sejenak. Pak Bima benar-benar terpikat. Jatuh cinta pada ilusi yang Maya ciptakan. Tapi ia ingat wajah Clara dan Ardi, dan rasa bersalah lenyap. Ini permainan, dan ia harus menang. Sore itu, setelah pertemuan, Pak Bima mengajak Maya jalan-jalan di taman dekat kantor. Biarkan saya traktir es krim, katanya seperti anak muda. Maya tertawa, berjalan berdampingan dengannya, sesekali menyenggol lengan. Mereka duduk di bangku taman, makan es krim sambil bercerita. Maya cerita tentang mimpi masa kecilnya menjadi desainer terkenal, dan Pak Bima mendengar dengan penuh perhatian. Kamu luar biasa, Maya. Ardi beruntung punya kamu. Maya tersenyum pahit dalam hati, tapi luarannya manis. Mungkin, Pak, tapi kadang saya merasa sendirian. Pak Bima memeluk bahunya. Kamu tak sendirian lagi. Clara, di sisi lain, mulai panik. Ia mendapat kabar dari sekretaris ayahnya bahwa Maya sering datang ke kantor. Papa lagi apa sih sama Maya? Gumam Clara saat makan siang dengan Ardi di kantor. Ardi mengangkat bahu, tapi ada kerutan di dahinya. Mungkin bisnis aja. Maya bilang lagi ada proyek desain. Clara menggeleng. Enggak, Ardi. Papa jarang banget dekat sama orang kayak gini. Aku harus peringatkan Papa. Sore itu, Clara menelepon ayahnya. Pak, Maya sering datang ya? Hati-hati loh. Pak, dia lagi ada masalah sama Ardi. Pak Bima tertawa. Clara, kamu cemburu ya? Maya baik kok, cuma bisnis. Kamu terlalu overprotektif. Clara marah, tapi Pak Bima tak peduli. Papa, aku serius. Maya tuh, entahlah, aneh akhir-akhir ini. Pak Bima menghela napas. Clara, Papa dewasa. Biarkan Papa bahagia. Kamu fokus aja sama hidupmu. Telepon ditutup, dan Clara melempar ponselnya ke meja. Papa anggap aku cemburu. Ini pasti rencana Maya. Katanya pada Ardi nanti malam di apartemen Clara. Ardi, yang masih bersama Clara secara diam-diam, mulai gelisah. Maya berubah. Dia jarang di rumah, dan kalau ada, dingin banget. Clara memeluknya. Mungkin dia tahu tentang kita. Ardi menggeleng. Nggak mungkin. Tapi aku mulai cemburu lihat dia sibuk terus. Ardi memang mulai menyadari perubahan Maya. Malam itu, saat Maya pulang larut dari meeting dengan Pak Bima, Ardi menunggu di ruang tamu. Kamu dari mana? Sudah malam. Tanyanya dengan nada tajam. Maya tersenyum dingin. Meeting desain. Ardi, kamu kan tahu. Ardi mendekat, mencoba memeluknya. Aku kangen kamu yang dulu. Maya menarik diri. Aku capek. Besok lagi. Ardi frustrasi, tapi tak bisa marah. Ia sendiri masih bertemu Clara. Di tempat tidur, Ardi berbaring terjaga, cemburu membara. Siapa yang dia temui? Kenapa berubah? Gumamnya. Keesokan harinya, Maya dan Pak Bima semakin dekat. Pak Bima mengajaknya ke galeri seni pribadinya di rumah. Rumah Pak Bima megah, di kawasan Pondok Indah, dengan taman luas dan kolam renang. Ini koleksi saya, Maya. Saya suka seni, seperti kamu, katanya sambil memandu Maya melihat lukisan. Maya berpura-pura kagum, menyentuh lengan Pak Bima. Bapak punya selera tinggi. Saya jatuh cinta sama lukisan ini. Kata, jatuh cinta, sengaja ia ucap, dan Pak Bima menangkapnya. Maya, saya mulai merasa sesuatu pada kamu.
Maya menatapnya pura-pura terkejut. Pak, saya juga. Mereka berpelukan, dan Maya merasa jantungnya berdegup. Bukan cinta, tapi adrenalin permainan. Clara tahu dari pembantu rumah bahwa Maya datang. Ia langsung datang ke rumah ayahnya malam itu. Papa, Maya tadi ke sini? Apa-apaan ini? Jerit Clara. Pak Bima tenang. Clara, kami cuma bahas seni. Kamu kenapa sih? Clara panik. Papa, Maya lagi main-main. Dia istri Ardi, sahabatku. Pak Bima menggeleng. Clara, ini urusan dewasa. Kamu cemburu berlebihan. Maya bilang pernikahannya lagi bermasalah. Clara terkejut. Bermasalah? Karena apa? Pak Bima mengangkat bahu. Tak tahu. Tapi saya suka dia. Clara keluar dengan marah. Menelepon Ardi. Ardi, Maya lagi deket sama papa. Ini pasti balas dendam karena tahu tentang kita. Ardi panik. Ia konfrontasi Maya malam itu. Kamu lagi apa sama ayah Clara? Clara bilang kamu sering ke rumahnya. Maya tertawa dingin. Bisnis. Ardi. Kenapa? Cemburu. Ardi merah padam. Kamu berubah. Maya. Kita harus bicara. Maya menggeleng. Kamu yang sibuk terus sama Clara di kantor. Sekarang giliran aku. Ardi terdiam. Rasa bersalah bercampur cemburu. Ia tidur di sofa malam itu. Pikirannya kacau. Permainan berlanjut. Maya dan Pak Bima bertemu setiap hari. Makan malam romantis, jalan-jalan. Bahkan Pak Bima beri hadiah kalung emas. Buat kamu, sayang, katanya. Maya terima. Pura-pura bahagia. Clara semakin panik. Mencoba campur tapi Pak Bima anggap cemburu. Clara, biarkan papa bahagia, katanya. Clara menangis di pelukan Ardi. Ini salah kita, Ardi. Maya tahu dan balas dendam. Ardi cemburu melihat Maya bahagia, meski ia sendiri selingkuh. Suatu malam, di restoran mewah, Pak Bima pegang tangan Maya. Maya, saya jatuh cinta padamu. Maya tersenyum. Saya juga, Pak. Tapi di hati, ia pikir. Clara, rasakan ini. Ardi, yang diam-diam ikuti Maya, lihat dari jauh dan hancur. Permainan psikologis ini semakin dalam, dan tak ada yang tahu akhirnya. Maya berdiri di balkon apartemen mewah Pak Bima. Angin malam Jakarta menyapu wajahnya yang memerah. Di bawah, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang jatuh. Tapi pikiran Maya tak ada di sana. Ia memegang gelas anggur merah, memutar-mutarnya sambil memandang Pak Bima yang berdiri di sampingnya, tersenyum hangat. Sudah sebulan sejak permainan psikologis itu dimulai, dan sekarang, semuanya mencapai puncak yang tak terduga. Pak Bima, dengan jas hitam rapi dan rambut beruban yang tertata sempurna, tampak seperti pria dari majalah bisnis, kaya, dewasa, dan sekarang, benar-benar jatuh cinta padanya. Maya, kamu tahu kan, sejak pertama bertemu, saya merasa ada yang berbeda. Katanya pelan, suaranya penuh emosi. Maya tersenyum, pura-pura malu, tapi di dalam hatinya, ada campuran kepuasan dan keraguan. Rencana balas dendam ini dimulai sebagai cara untuk menyakiti Clara, tapi sekarang, ia mulai merasakan sesuatu yang nyata terhadap Pak Bima. Pria ini perhatian, mendengar setiap kata-katanya, dan memperlakukannya seperti ratu. Sesuatu yang Ardi tak pernah lakukan lagi sejak pengkhianatan itu. Pak, saya juga merasa begitu. Bapak membuat saya lupa masalah saya. Balas Maya, menyentuh lengan Pak Bima. Pak Bima mengambil tangan Maya, menatap matanya dalam. Maya, saya ingin ini resmi. Saya ingin menikah denganmu. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di hati Maya. Ia tahu Pak Bima serius. Ia sudah memberikan hadiah-hadiah mahal, mengajaknya ke acara bisnis sebagai pasangan, dan bahkan berbicara tentang masa depan. Tapi lamaran ini datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Maya menahan napas, berpura-pura terkejut. Pak, ini sungguh. Pak Bima mengangguk, mengeluarkan kotak kecil dari saku jasnya. Di dalamnya, cincin berlian berkilauan,
Batu permata sebesar kacang polong yang pasti bernilai jutaan. Maya, maukah kamu menjadi istri saya? Saya tahu ini cepat, tapi di usia saya tak mau buang waktu. Maya merasa dunia berputar. Ini adalah puncak balas dendam. Menikahi ayah Clara, membuat Clara merasakan kehilangan ayahnya seperti Maya kehilangan suaminya. Tapi ada keraguan. Apakah ini terlalu jauh? Apakah ia benar-benar bisa menikahi pria yang usianya hampir 2 kali lipatnya? Tapi gambar Ardi dan Clara berciuman di hotel itu muncul lagi di benaknya. Dan amarah membara. Ya, Pak, saya mau. Jawab Maya. Suaranya mantap. Pak Bima memasangkan cincin itu di jari Maya, lalu memeluknya erat. Kamu membuat saya pria paling bahagia, Maya. Keesokan harinya, Pak Bima mengumumkan rencana pernikahan mereka dalam acara besar. Pesta ulang tahun perusahaannya yang ke-30, dihadiri ratusan tamu elit Jakarta, pengusaha, selebriti, dan keluarga. Acara diadakan di ballroom Hotel Bintang 5 di Tamrin, dengan dekorasi mewah, bunga impor, lampu kristal, dan orkestra hidup. Maya mengenakan gaun merah panjang yang memeluk tubuhnya. Rambutnya ditata elegan, dan cincin berlian itu berkilau di jarinya. Ia berdiri di samping Pak Bima, tersenyum pada tamu-tamu yang memberi selamat. Clara dan Ardi diundang. Tentu saja, Clara sebagai anak Pak Bima, dan Ardi sebagai suami Maya, meski hubungan mereka sudah retak. Clara tiba dengan wajah pucat, mengenakan gaun hitam sederhana, mata merah karena menangis semalaman. Ia sudah tahu rumor dari pembantu rumah. Ayahnya akan melamar Maya. Ini gila. Maya gila. Jerit Clara pada Ardi di mobil menuju acara. Ardi, mengenakan setelan abu-abu, tampak bingung dan marah. Aku tak percaya Maya bisa begini. Ini pasti karena kita. Clara memeluk Ardi. Kita harus hentikan ini. Ardi. Maya merebut papa. Acara dimulai dengan pidato Pak Bima. Ia berdiri di panggung, mikrofon di tangan, tersenyum lebar. Terima kasih semua yang hadir merayakan ulang tahun perusahaan saya. Tapi malam ini spesial, karena saya punya pengumuman penting. Tamu-tamu berbisik, penasaran. Pak Bima memanggil Maya ke panggung. Maya, wanita luar biasa ini, telah setuju menjadi istri saya. Ballroom gempar, tepuk tangan bercampur bisik-bisik kejutan. Dia anak buahnya? Tidak, teman anaknya. Bisik seorang tamu. Clara berdiri di belakang, tangannya mengepal, air mata mengalir. Tidak, Papa. Gumamnya. Ardi memegang tangan Clara. Wajahnya memerah karena cemburu dan kebingungan. Maya berdiri di panggung, tersenyum pada kerumunan, tapi matanya mencari Clara dan Ardi. Ia melihat mereka. Clara tampak hancur. Ardi bingung seperti anak hilang. Kepuasan membanjiri Maya. Ini untuk kalian, pikirnya. Pak Bima memeluk Maya di panggung, dan tamu-tamu memberi selamat. Seorang wartawan dari majalah gosip mendekat. Pak Bima, ini kejutan besar. Bagaimana ceritanya? Pak Bima tertawa. Cinta datang tak terduga. Maya desainer berbakat, dan kami saling melengkapi. Maya menambahkan, saya bahagia, terima kasih. Clara tak tahan. Ia mendekati panggung setelah pidato, menarik lengan ayahnya. Papa, ini apa-apaan? Kamu gila. Maya masih istri Ardi. Jeritnya pelan, agar tak didengar tamu. Pak Bima mengernyit. Clara, ini urusan saya. Maya bilang dia akan cerai Ardi. Clara terkejut, menatap Maya dengan mata penuh benci. Kamu lakukan ini sengaja. Kamu tahu tentang aku dan Ardi, ya? Maya tersenyum dingin. Clara, selamat ya. Kamu akan punya ibu tiri. Clara menampar Maya di depan beberapa tamu, membuat geger. Kamu brengsek, jerit Clara. Pak Bima marah. Clara, keluar sekarang. Clara lari menangis. Ardi mengikuti. Ardi mengejar Clara ke parkir. Clara, tenang. Ini pasti salah paham. Clara menangis di pelukan Ardi. Tidak, Ardi.
Maya balas dendam. Dia tahu kita selingkuh, dan sekarang rebut papa. Ardi terdiam. Rasa bersalah membanjiri. Aku harus bicara sama Maya. Tapi di dalam ballroom, Maya dikelilingi tamu yang penasaran. Berita ini cepat menyebar. Media sosial ramai dengan hashtag pernikahan kejutan. Foto Maya dan Pak Bima viral. Wanita muda nikahi duda kaya. Drama keluarga. Tulis akun gosip. Malam itu, di rumah, Ardi menunggu Maya. Ia pulang larut, masih mengenakan gaun merah. Maya, apa ini? Kamu mau nikah sama ayah Clara? Tanya Ardi, suaranya gemetar. Maya melepas sepatunya. Dingin. Ya, Ardi. Aku minta cerai. Ardi terkejut. Karena apa? Karena aku dan Clara. Maya tertawa pahit. Akhirnya kamu akui. Ya, karena itu. Kamu rebut sahabatku. Aku nikahi ayahnya. Ardi jatuh ke sofa. Menangis. Maaf. Maya. Aku salah. Tolong jangan. Maya tak peduli. Terlambat. Ardi. Besok aku urus cerai. Clara, di rumahnya, menangis sepanjang malam. Ia menelepon ayahnya berulang. Tapi Pak Bima tak angkat. Papa pilih Maya daripada aku. Gumamnya. Hubungan Clara dan Ardi tegang. Ardi mulai menyesal. Clara panik kehilangan ayah. Publik membicarakan. Koran pagi headline. Pernikahan kontroversial. Desainer muda nikahi bos properti. Teman-teman Maya menelepon. Bertanya. Mei, beneran? Kamu oke? Maya jawab singkat. Ya, aku bahagia. Pak Bima menelepon Maya malam itu. Maaf soal Clara. Sayang, dia akan terima nanti. Maya tersenyum. Tak apa, Pak. Kita fokus pernikahan. Rencana pernikahan dimulai. Tanggal sebulan lagi. Acara mewah di Bali. Maya merasa menang. Tapi ada keraguan kecil. Apakah ini benar? Tapi ia tekan perasaan itu. Ini untuk balas dendam. Hari-hari berikutnya, tekanan meningkat. Clara coba hentikan pernikahan. Cerita pada keluarga besar bahwa Maya masih menikah. Tapi Pak Bima tak peduli. Maya cerai dulu. Ardi urus dokumen cerai dengan hati hancur. Tapi Maya tegas. Publik terus gosip. Acara TV bahas, cinta beda usia, inspirasi atau skandal. Clara dan Ardi bertengkar. Ini salahmu, Ardi, kata Clara. Ardi balas. Kita berdua salah. Maya, di tengah itu, mulai ragu. Saat bersama Pak Bima, ia rasakan kehangatan nyata. Apakah aku jatuh cinta? Pikirnya. Tapi balas dendam tetap prioritas. Pernikahan ini mengejutkan semua. Dan drama baru dimulai. Maya duduk di tepi ranjang di kamar hotel mewah di Bali. Tempat ia dan Pak Bima menghabiskan akhir pekan untuk merencanakan pernikahan mereka. Gaun sutra putih yang ia kenakan untuk makan malam tadi malam masih tergeletak di sofa. Dan aroma parfumnya masih tercium samar di udara. Jendela kamar terbuka lebar. Membiarkan angin laut masuk. Membawa suara ombak yang seharusnya menenangkan. Tapi hati Maya tak tenang. Cincin berlian di jarinya terasa berat. Bukan karena ukurannya, tapi karena makna di baliknya. Dalam seminggu terakhir, berita lamaran mereka telah menjadi sensasi nasional. Tabloid gosip, acara televisi, dan media sosial dipenuhi spekulasi tentang pernikahan kontroversial antara desainer muda dan pengusaha kaya raya. Maya tahu ini adalah puncak dari rencana balas dendamnya. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai goyah. Perasaan yang tak ia rencanakan. Di Jakarta, Clara berada di ambang kehancuran. Ia duduk di apartemennya. Rambut acak-acakan. Mata sembab karena menangis berhari-hari. Meja di depannya dipenuhi cangkir kopi kotor dan tisu bekas. Papa pilih Maya daripada aku. Gumamnya. Suaranya serak. Clara telah mencoba segalanya untuk menghentikan pernikahan ini. Ia menghubungi keluarga besar, berharap paman dan tante bisa membujuk Pak Bima. Ia bahkan menyewa pengacara untuk mencari celah hukum, mengingat Maya masih resmi menikah dengan Ardi. Tapi Pak Bima,
yang biasanya mendengarkan anak satu-satunya, kini tegas. Clara, ini hidupku. Maya akan cerai, dan aku mencintainya. Katanya dalam panggilan terakhir mereka, nada yang tak bisa diganggu-gugat. Clara tak menyerah. Ia memutuskan untuk menggunakan senjata terakhir, mengungkap masa lalu Maya. Ia tahu Maya bukan wanita sempurna seperti yang dilihat ayahnya. Di kuliah, Maya pernah terlibat skandal kecil, mencuri ide desain teman untuk lomba, meski ia berdalih itu tidak sengaja. Clara menyimpan bukti, email lama dan foto karya yang dipertanyakan. Ia juga tahu tentang pertengkaran besar Maya dan Ardi di awal pernikahan, saat Maya sempat pergi dari rumah selama seminggu. Kalau papa tahu Maya bukan malaikat, dia akan berpikir ulang, pikir Clara. Ia menyusun rencana, mengirim dokumen anonim ke kantor Pak Bima, berisi kebenaran tentang Maya. Sementara itu, Ardi berada dalam kekacauan emosional. Ia pindah ke apartemen kecil setelah Maya mengajukan cerai, meninggalkan rumah mereka yang penuh kenangan. Setiap malam, ia menatap foto pernikahan mereka, menyesali pengkhianatannya dengan Clara. Aku bodoh, gumamnya, menenggak bir dari botol. Ardi mencoba mendekati Maya, mengirim pesan panjang penuh permintaan maaf. Maya, aku tahu aku salah. Aku putus sama Clara. Bisakah kita mulai lagi? Maya membaca pesan itu tanpa balas. Hatinya sudah dingin. Tapi di balik penolakan itu, ada luka yang belum sembuh. Melihat Ardi menderita seharusnya memuaskan, tapi entah kenapa, itu hanya membuatnya kosong. Clara dan Ardi bertemu di kafe kecil di Blok M, tempat mereka sering merencanakan pertemuan rahasia dulu. Kini, suasana berbeda, bukan romansa, tapi keputusasaan. Kita harus hentikan pernikahan ini, Ardi, kata Clara. Tangannya gemetar memegang cangkir kopi. Maya tidak cinta papa. Ini cuma permainan untuk nyakitin kita. Ardi mengangguk pelan. Matanya sayu. Aku tahu. Tapi Maya nggak mau dengar aku. Dan ayahmu. Dia terlalu jatuh cinta. Clara mengepalkan tangan. Aku akan kirim dokumen ke papa. Tentang masa lalu Maya. Kalau itu nggak cukup, aku akan konfrontasi dia langsung. Ardi memandang Clara. Ragu. Clara, kalau kamu lakukan itu, hubunganmu sama ayahmu bisa hancur. Clara tertawa pahit. Sudah hancur. Ardi. Maya sudah ambil papa. Dokumen anonim itu sampai di meja Pak Bima 2 hari kemudian. Ia membacanya dengan alis berkerut. Email lama, tangkapan layar percakapan, dan artikel kampus tentang skandal desain Maya. Ada juga catatan tentang pertengkaran Maya dan Ardi, ditulis dengan nada sensasional. Wanita ini bukan yang Anda pikir, tulis catatan penutup. Pak Bima memanggil Maya ke kantornya sore itu. Wajahnya serius. Maya tiba dengan gaun biru lembut, tersenyum seperti biasa, tapi jantungnya berdegup kencang melihat ekspresi Pak Bima. Maya, apa ini benar? Tanya Pak Bima, menunjuk dokumen. Maya membaca sekilas. Wajahnya memucat, tapi ia cepat pulih. Pak, ini masa lalu. Saya tidak sempurna, tapi skandal itu dilebih-lebihkan. Saya tidak mencuri, cuma salah paham soal inspirasi. Ia memandang Pak Bima dengan mata penuh air mata, pura-pura terluka. Kalau Bapak tidak percaya saya mengerti. Mungkin saya memang tidak pantas. Pak Bima meleleh. Ia bangkit, memeluk Maya. Saya percaya kamu, sayang. Masa lalu adalah masa lalu. Saya cuma ingin pastikan. Maya tersenyum dalam pelukan, tapi di hati, ia tahu Clara di balik ini. Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin bahagia dengan Bapak. Clara, yang berharap dokumen itu akan menghentikan pernikahan, marah besar saat ayahnya tak bergeming. Ia konfrontasi Maya di rumah mereka, tanpa sepengetahuan Pak Bima. Kamu pikir bisa main-main sama Papa? Aku tahu ini balas dendam karena aku dan Ardi, jerit Clara, berdiri di depan pintu rumah Maya. Maya, mengenakan kaos sederhana, menatap Clara dingin. Kamu yang mulai, Clara. Kamu rebut suamiku.
Sekarang rasakan sendiri. Clara menangis. Kamu jahat, Maya. Papa nggak tahu kamu cuma pakai dia. Maya tertawa. Oh, Clara, kamu yang munafik. Nikmati ibu tiri barumu. Clara lari, menangis. Sementara Maya menutup pintu dengan keras. Ardi, di sisi lain, mencoba satu kali lagi mendekati Maya. Ia datang ke rumah, membawa bunga dan surat panjang. Maya, aku tahu aku hancurkan segalanya. Tapi aku masih cinta kamu. Jangan nikahi dia, katanya. Suaranya serak. Maya menatapnya. Matanya kosong. Ardi, kamu pilih Clara. Sekarang aku pilih hidupku sendiri. Ardi menangis. Berlutut. Tolong, Maya. Aku akan berubah. Tapi Maya tak goyah. Pergi. Ardi. Kita selesai. Ia menutup pintu. Tapi di dalam, ia gemetar. Melihat Ardi hancur seharusnya memuaskan. Tapi kenapa ada rasa sakit? Pak Bima mulai curiga ada motif lain di balik kedekatan Maya. Dalam makan malam romantis di Bali, ia bertanya langsung. Maya, apa kamu benar-benar mencintaiku? Atau ini ada hubungan sama Clara? Maya, yang sudah terlatih, memegang tangan Pak Bima. Pak, saya cinta Bapak. Clara cuma cemburu karena saya dekat dengan Bapak. Pak Bima mengangguk, tapi ada keraguan di matanya. Namun, cinta membuatnya buta, dan ia memilih percaya. Baiklah, sayang, kita lanjutkan rencana pernikahan. Konflik memuncak di Jakarta. Clara, putus asa, memposting di media sosial. Sahabatku mencuri ayahku. Dunia ini kejam. Postingan itu viral, menambah bahan bakar pada gosip. Publik terbagi, ada yang simpati pada Clara, ada yang kagum pada Maya karena berani ambil risiko cinta. Ardi, di apartemennya, mulai minum lebih banyak, menyesali semua. Ia menelepon Clara. Kita hentikan ini, Cla. Kita yang salah. Clara menjerit. Sekarang kamu salahkan aku? Kamu juga selingkuh. Maya, di Bali, membaca berita dan komentar di media sosial. Ia tahu rencananya berhasil. Clara hancur, Ardi menyesal, dan publik terpikat. Tapi saat Pak Bima memeluknya malam itu, berkata, kamu segalanya bagiku, Maya merasa sesak. Apakah ini benar-benar kemenangan? Atau ia hanya menciptakan lebih banyak kehancuran? Konflik mencapai puncak, dan pernikahan semakin dekat, membawa drama yang lebih besar. Hari itu akhirnya tiba, cerah dan terik di tepi pantai Bali, tempat yang pernah menjadi saksi pernikahan Maya dan Ardi 5 tahun lalu. Kini, Maya berdiri di depan cermin besar di kamar pengantin sebuah resor mewah di Nusa Dua, menatap pantulan dirinya dalam gaun pengantin putih yang dirancang khusus oleh desainer ternama. Gaun itu mengalir lembut, dengan rendah halus yang berkilau di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela. Rambutnya ditata tinggi, dihiasi tiara berlian kecil, dan veil tipis menjuntai di belakang. Maya tampak seperti putri dari dongeng, tapi matanya, yang biasanya hangat, kini dingin, penuh tekad. Ini bukan hari bahagia seperti yang pernah ia impikan. Ini adalah puncak balas dendamnya. Di luar, venue pernikahan sudah siap. Pantai pribadi dihias dengan lengkungan bunga putih dan mawar merah. Meja-meja bundar ditutupi taplak sutra, dan lampu-lampu kristal menyala lembut untuk menyambut malam. Tamu-tamu elit, pengusaha, politisi, dan selebriti sudah mulai berdatangan, berpakaian glamor dan berbisik tentang pernikahan kontroversial ini. Media hadir dengan kamera, siap mengabadikan setiap momen untuk headline besok. Pak Bima, mengenakan tuxedo hitam yang sempurna, berdiri di dekat altar, tersenyum lebar sambil menyapa tamu. Ia tampak seperti pria yang telah menemukan kebahagiaan kedua dalam hidupnya. Tak peduli dengan bisik-bisik di sekitarnya. Maya menarik napas dalam, memegang buket mawar putih. Di dalam hatinya, ada pergulatan. Balas dendam ini telah membawanya jauh. Clara hancur, Ardi menyesal, dan publik terpaku pada drama ini. Tapi setiap kali Pak Bima memandangnya dengan cinta tulus,
Maya merasa sesak. Apakah aku sudah terlalu jauh? Pikirnya. Tapi gambar Ardi dan Clara di hotel itu muncul lagi, dan tekadnya kembali membesi. Ini untuk mereka, bisiknya pada cermin sebelum melangkah keluar. Clara dan Ardi hadir, meski dengan hati berat. Clara mengenakan gaun abu-abu sederhana, wajahnya pucat dan mata sembab. Ia tak ingin datang, tapi Pak Bima bersikeras. Kamu anakku, Clara. Aku ingin kamu di sini. Ardi, dengan setelan gelap yang sedikit kusut, berdiri di samping Clara. Matanya tak lepas dari pintu tempat Maya akan muncul. Ia masih berharap, entah bagaimana, Maya akan berubah pikiran. Ini salahku, gumam Ardi pada Clara di mobil menuju Bali. Clara hanya menatap keluar jendela, menjawab dingin. Kita berdua salah, tapi Maya yang jahat. Acara dimulai dengan musik biola yang lembut. Maya melangkah keluar, didampingi oleh sepupu Pak Bima karena ia tak ingin keluarganya hadir. Terlalu banyak pertanyaan yang tak ingin ia jawab. Tamu-tamu menahan napas. Maya tampak memukau, tapi ada aura dingin di sekitarnya. Pak Bima menatapnya dengan kagum. Matanya berkaca-kaca. Kamu cantik sekali, sayang. Bisiknya saat Maya sampai di sisinya. Maya tersenyum. Tapi hatinya berdegup kencang, bukan karena cinta, melainkan karena ketegangan. Upacara berlangsung dengan hikmat. Pendeta membaca janji pernikahan, dan Pak Bima mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Saya, Bima, berjanji mencintai dan melindungi Maya seumur hidup saya. Maya menarik napas, lalu mengucap janjinya. Suaranya mantap meski hati bergolak. Saya, Maya, berjanji menjadi istri yang setia bagi Bima. Clara, di barisan tengah, menutup wajahnya, menahan isak. Ardi memegang tangannya, tapi matanya tak lepas dari Maya, penuh penyesalan. Tiba-tiba, saat pendeta hendak mengumumkan mereka sebagai suami istri, Clara berdiri dari kursinya. Berhenti, teriaknya. Suaranya menggema di antara tamu-tamu yang terkejut. Semua mata tertuju padanya. Clara berjalan ke depan, gaunnya terseret di pasir, wajahnya merah karena marah dan air mata. Papa, kamu nggak bisa nikahi dia. Maya cuma pakai kamu untuk balas dendam. Tamu-tamu berbisik keras. Kamera media berderap merekam. Pak Bima mengernyit. Wajahnya tegang. Clara, cukup. Ini bukan tempatnya. Maya tetap berdiri tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Ia tahu momen ini akan datang, dan ia sudah siap. Dengan suara lembut tapi tajam, ia berkata, Clara, kalau kamu tidak suka, pergilah. Ini hari bahagiaku, bukan milikmu. Clara menjerit. Kamu tahu aku dan Ardi selingkuh, ya? Ini cuma permainan kotor untuk menyakiti aku. Tamu-tamu terkesiap. Drama ini lebih sensasional dari yang mereka bayangkan. Pak Bima melangkah maju. Suaranya keras. Clara, keluar sekarang. Kamu mempermalukan keluarga. Ardi bangkit. Menarik Clara. Clara, ayo pergi. Tapi Clara menolak. Menuding Maya. Kamu jahat. Kamu hancurkan hidupku. Maya tersenyum dingin. Suaranya tenang tapi menusuk. Kamu yang mulai. Clara, kamu rebut suamiku. Sekarang aku punya hidup baru. Clara menangis, tersandung saat Ardi menariknya keluar. Tamu-tamu terdiam, beberapa berbisik, beberapa merekam dengan ponsel. Media sosial langsung ramai. Drama di pernikahan Bali. Anak versus calon ibu tiri. Pendeta, yang terlihat bingung, melanjutkan upacara. Dengan ini, saya nyatakan Bima dan Maya sebagai suami istri. Pak Bima mencium Maya, dan tepuk tangan ragu-ragu menggema. Maya tersenyum, tapi di dalam, ia merasa kosong. Ini kemenangan. Tapi kenapa tak ada kebahagiaan? Pak Bima memeluknya erat, berbisik. Kita akan bahagia, sayang. Maya mengangguk, tapi matanya mencari Clara dan Ardi, yang kini menghilang di kerumunan. Resepsi berlangsung megah. Makan malam dengan menu lobster dan champagne. Tarian di bawah lampu-lampu pantai, dan musik jazz yang mengalun lembut.
Maya dan Pak Bima membuka tarian pertama, berputar di lantai dansa sementara tamu memuji keanggunan mereka. Tapi di sudut ruangan, wartawan dan tamu terus berbisik tentang insiden Clara. Itu anaknya, kan? Kasihan, kayaknya nggak terima. Bisik seorang sosialita. Maya mendengar, tapi ia tetap tersenyum, menari dengan Pak Bima seperti tak ada masalah. Malam itu, di kamar hotel, Pak Bima duduk di samping Maya, memegang tangannya. Maaf soal Clara, sayang. Dia cuma bingung. Maya mengangguk, pura-pura memahami. Tak apa, Pak. Dia akan terima nanti. Tapi di hati, Maya tahu Clara tak akan pernah memaafkannya. Ia juga tahu Ardi sedang hancur. Ia mendapat pesan darinya tadi. Maya, aku tahu aku salah, tapi ini terlalu jauh. Aku masih cinta kamu. Maya menghapus pesan itu tanpa balas. Media sosial meledak malam itu. Video Clara menjerit di pernikahan menjadi viral, dengan komentar beragam. Clara patut disalahkan, dia selingkuh duluan. Tulis satu akun. Maya kejam, pakai duda kaya buat balas dendam. Tulis yang lain. Maya membaca beberapa, lalu mematikan ponsel. Ia duduk di balkon kamar, menatap laut gelap, memikirkan langkahnya. Ini kemenangan. Tapi ada keraguan kecil yang mulai muncul. Pak Bima mendekat, memeluknya dari belakang. Kamu bahagia, kan? Tanyanya. Maya tersenyum. Ya, Pak. Tapi di hati, ia bertanya, benarkah? Clara, di hotel lain di Bali, menangis di kamarnya. Ardi mencoba menenangkan, tapi hubungan mereka retak. Kita hancurkan semua, Ardi, kata Clara. Ardi mengangguk, menyesal. Aku kehilangan Maya untuk selamanya. Clara menatapnya. Marah. Kamu masih pikir Maya? Aku kehilangan papa. Mereka bertengkar, dan Clara mengusir Ardi dari kamarnya. Keesokan paginya, berita pernikahan mendominasi. Pernikahan Bima Maya, cinta atau drama. Maya dan Pak Bima bersiap bulan madu ke Eropa. Tapi Maya tahu drama belum selesai. Clara akan kembali, dan Ardi mungkin masih mencoba. Tapi untuk saat ini, Maya adalah Nyonya Bima, dan dunia tahu itu. Balas dendamnya sempurna. Tapi kenapa hatinya tak merasa utuh? Bulan madu di Paris seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi Maya. Kota itu berkilau dengan lampu-lampu menara Eiffel, aroma kroasang segar di pagi hari, dan romansa yang menguar di setiap sudut Seine. Maya dan Pak Bima menginap di sebuah hotel butik mewah di Le Marais, dengan jendela yang menghadap ke atap-atap klasik Paris. Pak Bima, atau kini Bima, seperti yang ia minta untuk dipanggil, tampak seperti pria yang baru lahir. Ia memanjakan Maya dengan makan malam di restoran Michelin, jalan-jalan di Louvre, dan hadiah-hadiah kecil seperti Chal Hermes dan parfum khas Prancis. Kamu membuatku merasa muda lagi, Maya, katanya sambil memegang tangan Maya di sebuah kafe kecil, matanya penuh cinta. Tapi di balik senyum Maya yang terlatih, ada kekosongan yang semakin membesar. Setiap kali Bima menciumnya, setiap kali ia memuji kecantikannya, Maya merasa seperti aktris dalam drama yang ia tulis sendiri. Rencana balas dendamnya telah berhasil. Clara hancur, Ardi menyesal, dan ia kini menjadi Nyonya Bima, istri seorang pengusaha kaya yang dikagumi banyak orang. Tapi kemenangan itu terasa pahit. Di malam hari, saat Bima tidur di sampingnya, Maya sering menatap langit-langit hotel, bertanya-tanya apakah semua ini sepadan. Aku seharusnya bahagia, bisiknya pada diri sendiri, tapi hatinya tak setuju. Kembali di Jakarta, Clara terpuruk. Ia mengurung diri di apartemennya, menolak panggilan dari teman-teman dan bahkan dari ayahnya. Media sosialnya penuh dengan komentar pedas dari netizen yang menyalahkannya atas drama pernikahan. Kamu selingkuh duluan, Clara. Tulis satu akun. Karma itu nyata. Tulis yang lain. Clara menghapus akunnya. Tak tahan dengan hujatan. Ia mencoba menghubungi Bima, mengirim pesan panjang. Papa, aku minta maaf atas apa yang terjadi di pernikahan. Aku cuma takut kehilangan papa. Tolong bicara denganku. Tapi Bima hanya membalas singkat. Clara,
Beri kami waktu. Kami sedang bahagia. Clara menangis, merasa ayahnya telah benar-benar direnggut oleh Maya. Ardi tak jauh lebih baik. Ia pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Hidupnya kini jauh dari kemewahan rumah yang ia bagi dengan Maya. Ia berhenti minum berlebihan, tapi wajahnya tetap pucat, matanya kosong. Setiap malam, ia menulis surat untuk Maya yang tak pernah ia kirim, menuangkan penyesalan dan permintaan maaf. Aku menghancurkan kita. Maya, aku bodoh. Kalau bisa, aku akan balikan waktu. Tulisnya dalam salah satu surat. Ia mencoba menghubungi Clara, berharap mereka bisa saling menguatkan. Tapi Clara menolak. Kita selesai. Ardi, kamu bagian dari masalah ini. Katanya dingin sebelum memutus telepon. Ardi, sendirian, mulai menyadari bahwa pengkhianatannya telah merenggut segalanya. Di Paris, Maya mulai goyah. Bima terlalu baik, terlalu tulus. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon hotel, menikmati anggur dan pemandangan kota, Bima bertanya tiba-tiba, "Maya, kamu bahagia, kan? Kadang aku merasa kamu menyimpan sesuatu." Pertanyaan itu seperti pisau, menusuk tepat ke hati Maya. Ia menatap Bima. Matanya yang hangat dan penuh cinta membuatnya merasa bersalah. Ini adalah momen kebenaran, dan Maya tahu ia tak bisa berbohong lagi. Setidaknya, tidak sepenuhnya. "Bima," katanya, menggunakan nama depan untuk pertama kalinya. "Aku harus jujur." Ia menarik napas dalam. Tangannya gemetar memegang gelas anggur. "Awalnya, aku mendekati kamu karena marah. Clara dan Ardi, mereka berselingkuh di belakangku. Aku ingin Clara merasakan sakit yang sama. Jadi aku pikir, mendekati kamu akan menjadi cara terbaik." Bima menatapnya. Wajahnya kaku, tapi ia tak melepaskan tangan Maya. "Lanjutkan," katanya pelan. Maya menangis. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Tapi sekarang, aku bingung. Kamu baik, Bima. Terlalu baik untukku. Aku mulai merasa sesuatu yang nyata. Tapi aku tak yakin apakah ini cinta atau hanya rasa bersalah karena sudah memanfaatkanmu." Ia menunduk, tak sanggup menatap mata Bima. Ruangan terasa hening. Hanya suara angin malam dan klakson samar dari jalanan Paris. Bima diam lama, lalu menghela napas panjang. "Maya, aku tahu kamu punya luka. Aku melihatnya di matamu sejak awal. Tapi aku memilih mencintaimu. Meski tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan." Ia mengangkat wajah Maya, memaksanya menatapnya. "Aku tak marah. Aku cuma ingin tahu, apakah kamu bisa mencintaiku, bukan karena Clara atau Ardi, tapi karena aku." Pertanyaan itu menghantam Maya seperti badai. Ia ingin berkata ya, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Aku ingin mencoba, Bima. Tapi aku perlu waktu." Bima tersenyum tipis. Ada sedih di matanya tapi juga harapan. "Aku punya banyak waktu. Sayang, aku akan tunggu sampai kamu yakin." Ia mencium kening Maya, dan untuk pertama kalinya, Maya merasa pelukan itu bukan bagian dari permainan, tapi sesuatu yang nyata. Keesokan harinya, mereka melanjutkan bulan madu dengan suasana yang lebih lembut. Bima tak lagi memaksa Maya berbicara tentang perasaan, tapi ia memperlakukannya dengan lebih banyak kelembutan, seolah ingin membuktikan bahwa cintanya tak bersyarat. Maya, di sisi lain, mulai melihat Bima bukan sebagai alat balas dendam, tapi sebagai pria yang tulus mencintainya. Ia mulai menikmati momen-momen kecil, tawa saat mereka tersesat di ganggang Paris, cerita Bima tentang masa mudanya, dan cara ia memegang tangannya dengan penuh perhatian. Di Jakarta, Clara dan Ardi menghadapi krisis mereka sendiri. Clara, yang kini kehilangan ayah dan Ardi, mulai introspeksi. Suatu malam, ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya yang lelah. "Ini semua karena aku," bisiknya. Ia menulis surat untuk ayahnya, minta maaf atas segala sikapnya, tapi tak mengirimkannya. Ia juga menghubungi Ardi, ingin menyelesaikan hubungan mereka dengan baik. "Ardi, kita salah. Kita hancurkan Maya, dan sekarang kita hancurkan diri kita sendiri."
Ardi mengangguk di ujung telepon. Suaranya serak. Aku tahu, Kla. Aku cuma ingin Maya bahagia, meski bukan denganku. Clara memutuskan untuk menemui ayahnya setelah ia kembali dari Paris. Ia ingin memperbaiki hubungan, meski sulit menerima Maya sebagai ibu tiri. Ardi, di sisi lain, mulai bekerja pada dirinya sendiri, mendaftar ke terapi untuk mengatasi rasa bersalah dan kecanduan alkoholnya. Mereka berdua, yang memulai pengkhianatan, kini menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Maya dan Bima kembali ke Jakarta seminggu kemudian. Publik masih membicarakan pernikahan mereka, tapi sorotan mulai mereda. Maya pindah ke rumah megah Bima di Pondok Indah, tapi ia sering merindukan rumah kecilnya dengan Ardi, meski penuh kenangan pahit. Suatu malam, saat Bima sedang rapat, Maya duduk di taman rumah, menatap bintang. Ia membuka ponselnya, melihat foto lama dengan Ardi dan Clara. Air mata jatuh, tapi bukan karena sakit hati, melainkan karena ia menyadari bahwa balas dendam tak mengisi kekosongan di hatinya. Bima menemukannya di taman, duduk di sampingnya. Kamu merindukan masa lalu, ya? Tanyanya lembut. Maya mengangguk. Tak bisa berbohong lagi. Tapi aku juga ingin membangun masa depan. Bima, bersamamu, kalau kamu masih mau. Bima tersenyum, memeluknya. Aku selalu mau, Maya. Kebenaran telah terungkap, dan penyesalan merayap masuk. Maya mulai melihat jalan keluar dari luka, bukan melalui balas dendam, tapi melalui pengampunan, pada dirinya sendiri dan mungkin, suatu hari, pada Clara dan Ardi. Tapi untuk saat ini, ia fokus pada Bima, pria yang mencintainya meski tahu kebenaran. Langit Jakarta malam itu cerah. Bintang-bintang bersinar lembut di atas rumah megah Bima di Pondok Indah. Maya duduk di teras belakang. Tangannya memegang cangkir teh chamomile yang sudah dingin. Angin malam membelai wajahnya, membawa aroma bunga melati dari taman. 2 bulan telah berlalu sejak pernikahan yang mengguncang hidupnya, Clara dan Ardi. 2 bulan sejak kebenaran terungkap di Paris, ketika Maya akhirnya jujur pada Bima tentang motif awalnya. Kini, ia bukan lagi wanita yang dikuasai amarah dan balas dendam. Ia sedang belajar menjadi seseorang yang baru, seseorang yang mencari kedamaian di tengah runtuhan masa lalunya. Hidup bersama Bima ternyata berbeda dari yang Maya bayangkan. Bima bukan hanya pria kaya yang memanjakannya dengan kemewahan. Ia adalah pendengar yang sabar, pendamping yang penuh perhatian, dan, yang terpenting, seseorang yang melihat Maya apa adanya, termasuk lukanya. Setiap malam, mereka duduk bersama di teras ini, berbagi cerita tentang hari mereka. Bima menceritakan tantangan bisnisnya, sementara Maya berbicara tentang proyek desain baru yang ia ambil untuk perusahaan Bima. Kamu punya bakat besar, Maya. Jangan biarkan masa lalu menahanmu, kata Bima suatu malam, matanya penuh keyakinan. Maya tersenyum, merasa hangat, tapi di dalam, ia masih bergulat dengan bayang-bayang Ardi dan Clara. Clara, di sisi lain, sedang menjalani perjalanan penebusannya sendiri. Setelah drama di pernikahan, ia mengasingkan diri selama berminggu-minggu, menolak bertemu siapapun kecuali terapis yang ia temui 2 kali seminggu. Di sesi-sesi itu, Clara mulai menghadapi kebenaran pahit. Pengkhianatannya terhadap Maya adalah akar dari kehancuran ini. Aku iri pada Maya sejak kuliah. Akunya pada terapis. Suaranya gemetar. Dia selalu punya segalanya. Nilai bagus, teman, dan Ardi. Aku pikir merebut Ardi akan membuatku menang. Terapis mengangguk, bertanya, dan apakah kamu merasa menang sekarang? Clara menangis, menggeleng. Aku kehilangan papa, Ardi, dan diriku sendiri. Clara memutuskan untuk menulis surat pada Maya, bukan untuk meminta maaf langsung. Ia tahu Maya belum siap, tapi untuk mengakui kesalahannya pada dirinya sendiri. Maya, aku tahu aku menghancurkanmu. Aku egois, dan aku menyesal. Aku tak berharap kamu memaafkanku, tapi aku ingin kamu tahu aku berusaha berubah. Tulisnya. Ia tak mengirim surat itu, menyimpannya di laci, tapi menulisnya membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Clara juga mendatangi ayahnya. Bima,
Untuk pertama kalinya sejak pernikahan. Pertemuan itu canggung, di ruang tamu rumah Bima, dengan Maya sengaja absen untuk memberi mereka ruang. "Papa, aku minta maaf sudah buat drama," kata Clara, menunduk. Bima memeluknya. Matanya berkaca-kaca. "Clara, kamu anakku. Aku tak akan pernah tinggalkan kamu. Tapi Maya sekarang bagian dari hidupku. Bisakah kamu terima itu?" Clara mengangguk pelan, meski hatinya masih perih. "Aku akan coba, Pak." Ia pulang dengan hati sedikit lebih tenang. Tapi hubungan dengan Maya tetap retak, mungkin selamanya. Ardi, sementara itu, berjuang untuk membangun kembali hidupnya. Ia berhenti dari pekerjaan lamanya. Terlalu banyak kenangan tentang Clara, dan pindah ke perusahaan teknologi kecil di Bandung. Ia terus menjalani terapi, belajar mengelola rasa bersalah dan penyesalannya. Suatu hari, ia mengunjungi rumah tua mereka di Kemang. Kini kosong karena Maya telah pindah. Berdiri di depan pintu, ia mengingat malam-malam bersama Maya, tawa mereka, dan janji yang ia langgar. "Aku harap kamu bahagia, Maya," bisiknya sebelum pergi, mengetahui ia tak akan pernah melihatnya lagi. Maya, di rumah Bima, mulai menemukan ritme baru. Ia membuka studio desain kecil dengan dukungan Bima, mengambil proyek-proyek besar yang membuatnya merasa hidup kembali. Tapi di sela-sela kesibukan, ia sering termenung, memikirkan apa yang telah ia lakukan. Balas dendam telah memberinya kepuasan sesaat, tapi juga luka baru. Ia mulai menulis jurnal, menuangkan pikirannya tentang Clara, Ardi, dan Bima. "Aku pikir menyakiti mereka akan menyembuhkanku. Tapi aku salah. Yang menyembuhkanku adalah belajar mencintai lagi," tulisnya suatu malam. Suatu sore, Maya dan Bima duduk di taman rumah, menikmati matahari terbenam. Bima memegang tangannya, seperti biasa. Tapi kali ini Maya merasakan sesuatu yang berbeda, kehangatan yang bukan pura-pura. "Bima, aku pikir aku mulai mencintaimu. Bukan karena rencana, bukan karena Clara atau Ardi, tapi karena kamu," katanya tiba-tiba, suaranya lembut tapi tulus. Bima menatapnya, tersenyum lebar. "Aku tahu kamu akan sampai ke sana, sayang. Aku menunggu momen ini." Mereka berpelukan, dan untuk pertama kalinya, Maya merasa damai. Publik perlahan melupakan drama pernikahan itu. Media sosial beralih ke gosip baru, dan Maya serta Bima hidup lebih tenang, jauh dari sorotan. Clara mulai membangun hidupnya kembali, fokus pada karir dan memperbaiki hubungan dengan ayahnya. Ia tak lagi menghubungi Ardi, memilih untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ardi, di Bandung, menemukan ketenangan dalam rutinitas sederhana, meski bayang-bayang Maya tak pernah benar-benar hilang. Maya, kini, berdiri di titik baru. Ia tak lagi istri yang dikhianati, juga bukan wanita yang haus balas dendam. Ia adalah Nyonya Bima, seorang desainer yang bangkit, dan seseorang yang belajar memaafkan, bukan hanya Clara dan Ardi, tapi juga dirinya sendiri. Suatu malam, ia menemukan foto lama mereka bertiga, Maya, Clara, Ardi, di ponselnya. Ia tersenyum tipis, lalu menghapusnya. "Waktunya move on," bisiknya. Bima mendekat, membawa 2 gelas anggur. "Ngapain sendirian di sini?" tanyanya, tersenyum. Maya memeluknya, kepala bersandar di dadanya. "Cuma bersyukur, Bima, untuk kita." Bima mencium keningnya, dan mereka duduk bersama, menatap bintang-bintang. Maya tahu, hidup tak akan pernah sempurna. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa utuh. Di Jakarta yang sibuk, di antara gemerlap kota dan luka masa lalu, Maya menemukan awal baru. Balas dendam telah membawanya ke sini, tapi cinta dan pengampunan yang membuatnya bertahan.